Suku Bajo, keajaiban adaptasi manusia di lautan. Suku Bajo atau disebut suku Sama Bajo terdiri dari orang-orang dengan salah satu adaptasi paling menarik di dunia. Jika kita menahan napas dan menaruh wajah di dalam air, tubuh kita secara otomatis memicu apa yang disebut respon penyelaman. Denyut jantung melambat, pembuluh darah menyempit, dan limpa menyusut. Ketika oksigen rendah, semua reaksi yang membantu kita menghemat energi melambat. Kebanyakan orang dapat menahan napas di bawah air beberapa detik dan beberapa menit. Tetapi, kelompok orang yang dikenal sebagai suku Bajo mengambil freediving ke ekstrim dengan tetap berada di bawah air selama 13 menit pada kedalaman sekitar 60 meter. Suku Sama Bajo adalah kelompok etnis dominan di Kepulauan Tawi di Filipina. Selama 50 tahun terakhir, sebagian besar suku Sama Bajo Filipina telah bermigrasi ke Sabah tetangga dan pulau-pulau utara Filipina karena konflik di Mindanao. Pada tahun 2010, mereka membentuk kelompok etnis terbesar kedua di Sabah. Suku Sama Bajo juga dikenal sebagai suku laut atau suku nomaden laut. Sebagian besar sejarah mereka, suku Bajo adalah orang-orang pelaut hidup dari hasil laut mereka dengan berdagang dan memancing untuk mencukupi kehidupan. Anggota suku Sama Bajo yang tinggal di perahu menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang non-agresif. Mereka juga menggunakan perahu sebagai rumah mereka. Studi genetik pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa beberapa Sama Bajo memiliki keturunan Australasia. Mitos asal yang mengklaim berasal dari Johor atau Goa sebagian besar ditolak oleh para sarjana modern. Karena sebagian besar kerajaan ini didirikan belakangan ini dalam hal perbedaan etnis mereka. Masih diperdebatkan apakah Bajo adalah penduduk asli dari wilayah mereka saat ini atau menetap di tempat lain. Studi genetik yang dilakukan pada tahun 2021 menemukan hubungan genetik antara Sama Bajo Filipina dan Indonesia. Hubungan genetik ini menunjukkan bahwa mereka berasal dari populasi yang bermigrasi dari daratan Asia Tenggara melalui jembatan darat yang tenggelam di Sundalen sekitar 15.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Ini mengidentifikasi mereka sebagai keturunan dari migrasi kuno kelompok pemburu pengepul yang terikat dengan Australasia. Populasi ini bercampur dengan populasi Negrito yang sudah ada sebelumnya dan migrasi, kemudian dari orang-orang Austronesia juga mengadopsi bahasa Austronesia dalam prosesnya. Mereka secara genetik terklaster dengan suku Lua dan Melabri dari Asia Tenggara Daratan, serta suku Manobo dari Mindanao Daratan. Studi ini juga mengidentifikasi aliran gen minimal dari Asia Selatan di antara populasi Sama yang dimulai sekitar 1000 tahun yang lalu. Suku Bajo dikenal karena kemampuan luar biasa mereka dalam freediving. Penyelam dapat berada di bawah air selama sekitar 15 menit. Mereka menyelam lebih dari 5 jam sehari dengan waktu apnea harian terpanjang yang diketahui pada manusia. Beberapa Bajo dengan sengaja merobek gendang telinga mereka pada usia dini untuk memudahkan menyelam dan berburu di laut. Inilah sebabnya banyak suku Bajo memiliki kesulitan pendengaran di kemudian hari. Lebih dari 1000 tahun freediving terhubung dengan kehidupan mereka di perairan. Sepertinya telah memberi Bajo beberapa adaptasi genetik untuk memfasilitasi gaya hidup mereka. Studi tahun 2018 menemukan bahwa limpa Bajo sekitar 50% lebih besar
dari limpa kelompok Saluan yang tinggal di daratan tetangga. Ketika limpa sangat menyusut, sirkulasi darah melambat. Telah terungkap bahwa ini memungkinkan mereka menyimpan darah kaya hemoglobin yang memungkinkan mereka bernapas lebih lama daripada suku-suku sekitarnya. Anggota Moken, kelompok suku laut lainnya, ditemukan memiliki penglihatan bawah air yang lebih baik daripada orang Eropa. Beberapa sama Bajo masih menjalani gaya hidup tradisional mereka. Keluarga inti biasanya terdiri dari 5 anak, tinggal di perahu rumah. Lepa, Balutu, dan Vita adalah yang paling umum. Perahu rumah berlayar bersama perahu rumah kerabat dekat dan bekerja sama dalam ekspedisi memancing dan upacara. Pasangan yang menikah dapat memilih untuk berlayar dengan kerabat pasangan mereka. Pada waktu tertentu, mereka berlabuh di titik-titik tambatan umum disebut sambuangan. Dengan armada lain, sering milik kerabat terluas. Titik-titik tambatan ini biasanya diawasi oleh seseorang tua atau kepala suku. Titik-titik tambatan berdekatan dengan sumber air atau situs yang penting secara budaya seperti pemakaman pulau. Ada pertemuan berkala dari klan-klan sama Bajo, biasanya untuk berbagai upacara seperti pernikahan atau festival. Mereka secara berkala melakukan perdagangan barang dengan komunitas penduduk daratan sama Bajo lainnya dan kelompok etnis lainnya. Kelompok sama Bajo melakukan perjalanan ke daerah sekitarnya untuk memancing, berdagang, atau mengunjungi kerabat. Salah satu yang terpenting adalah perjalanan mereka ke Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Perempuan sama Bajo juga menggunakan bubuk tabir surya tradisional yang disebut burak atau borak, yang terbuat dari herba air, beras, dan rempah-rempah.